Dengan 2 tahun kita masuk di dalam pandemi, jujur ya pendidikan sekarang menggunakan IT ya, kemudian menggunakan daring dan sebagainya. Kalau tidak ada IT mungkin tidak ada pandemi, ya antara plus minusnya ya, tidak akan secepat seperti sekarang. Bagi guru ya mari kita perhatikan pendidikan anak-anak kita, perhatikan pendidikan kita ke depannya. Eranya sudah berubah. Jangan menganggap guru itu anak-anak seperti dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Nesma, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube SMPN 1 Magetan bersama saya Garneta Zabrina sebagai pembawa acara. Di kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang sekaligus melakukan tanya jawab seputar pengalaman dan motivasi dengan Dr. Andes Ali Mufi Arif MPD selaku Ketua IP UNESA. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Hai. Mohon izin untuk bertanya Bapak. Ya. Untuk pertanyaan pertama, Bapak adalah salah satu orang sukses terbukti bisa menjalani profesinya hingga masa pensiun. Apakah keluarga merupakan faktor pendukung kesuksesan ini? Jika iya, bagaimana peran mereka dalam mendukung kesuksesan ini? Terima kasih Mbak Germita. Iya. Ya jelas faktor keluarga mesti berpengaruh pada setiap perjuangan siapapun yang ada sebagai suami istri ya. Keluarga jelas selaku anak-anak dan sebagainya itu akan mendukung kegiatan yang dikerjakan yang menjadi tugas dari bapaknya selaku kepala keluarga. Jelas keluarga jelas akan mendukung, terutama nyonya atau istri itu dalam setiap aktivitas mesti selalu mendukung. Ya itulah anehnya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua, pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak bekerja di Universitas Negeri Surabaya? Apa yang berkesan ya? Semuanya kita melaksanakan sesuai dengan tugas. Kalau sekarang terkenal dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi. Ya kebetulan alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan tugas sampai pensiun menjadi pegawai negeri atau sekarang yang jadi ASN, kalau dulu namanya PNS. Kurang lebih 39,5 tahun mengabdi di IKIP Surabaya dulu, lalu menjadi UNESA. Sejak Februari tahun 1978 sampai tahun 2017 bulan Februari Juli tahun 2017 itu sudah pensiun. Berarti sudah tidak mengabdi lagi ke lembaga kita yang Universitas Negeri Surabaya. Jadi pensiunan kalau gitu tahun 17 sampai sekarang sudah 4 tahun lebih ya. Ya kita tidak berkecimpung lagi di perguruan tinggi. Ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman Bapak menerapkan lesson study saat mengajar? Jadi gini Bapak, saya dengan Bu Titi dulu memang 3 tahun bekerja sama program kegiatan lesson study. Waktu itu Bu Titi ada di SMP 36, setelah itu ada di SMP 1 Bu Titi. Tapi di SMP 1 sudah tidak, dan studinya sudah selesai. Dulu itu bekerja sama dengan NGO gitu ya, atau apa dulu ya, saya lupa ingat juga. Itu bekerja sama dengan 30 sekolah negeri di Surabaya, termasuk setiap minggu mesti ketemu mengadakan kegiatan di SMP 36, SMP-nya Bu Titi, dan SMP 29 yang lain di Surabaya. Setiap minggu mata kuliahnya bahasa Inggris, matematik, bahasa Indonesia,
dan hampir semua mata kuliah yang ada selama 3 tahun. Lalu kegiatan yang ada di perguruan tinggi ya jelas memang kita melaksanakan itu. Saya sejak mulai bekerja di perguruan tinggi memang tidak secara aktif masuk sebagai guru di lembaga pendidikan di bawah SD, SMP dan SMA, tapi memberikan pelatihan itu sering memang. Ya, di lesson study memang kita laksanakan di situ semua di 30 sekolah paling tidak, kemudian ada di proyek-proyek untuk kegiatan penelitian di SD dan SMA itu juga pernah. Ya, kalau kita melaksanakan lesson study betulnya memang cukup bagus sebenarnya untuk pengembangannya. Tapi sekarang itu kan sudah berubah lagi. Padahal lagi di era pandemi itu lesson study kan sekarang sudah maksudnya menggunakan apa ya? Program internet ya, pakai daring kan ya, melalui internet lingkaran itu. Saya kira itu ya anunya ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana atau harapan Bapak setelah memasuki pensiun ini? Ya, kalau sudah pensiun saya sudah 4 tahun. Jadi rencana apa lagi? Ya memang kami cuma mengharap. Bagi orang pensiunan itu kan menunggu harapannya bagaimana supaya lembaga yang ditinggalkan itu lebih baik daripada sebelumnya. Karena jujur ya, orang pensiunan itu kan menunggu, selalu memantau perkembangan lembaga yang ditinggalkan. Karena saya pensiunan dari UNESA, jadi bagaimana perkembangan kegiatan, program-program yang di Indonesia sekarang. Ya alhamdulillah, di UNESA sekarang sudah cukup bagus, sudah baik dari segi fisik, kemudian dari program-program kegiatan pendidikannya juga cukup bagus. Karena jangan lupa juga lembaga yang ditinggalkan itu ada karena berkat pensiunan yang sudah meninggalkan kampus itu. Ya, jangan dilupakan itu. Sama dengan veteran di tentara ya. Tentara veteran, kalau ada veteran, kebutuhan veteran kan berjuang untuk memajukan negara saat dia aktif. Sama dengan pensiunan. Pada saat jadi pegawai, pada saat jadi dosen, mereka ikut andil untuk mengembangkan perguruan tingginya. Kalau hal ini adalah Universitas Negeri Surabaya. Ya, itu aja Pak. Terima kasih banyak Bapak. Untuk pertanyaan terakhir. Banyak ya pertanyaannya. Pertanyaan terakhir Pak. Ada apa harapan Bapak untuk generasi saat ini berkaitan dengan pelaksanaan profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila? Wah, ini ya jelas selaku pelajar antagonis mahasiswa harus mengikuti perkembangan zaman ya. Berarti misalnya di dalam perkembangan pendidikan sekarang, dengan 2 tahun kita masuk di dalam pandemi, jujur ya pendidikan sekarang menggunakan IT ya, kemudian menggunakan daring dan sebagainya. Kalau tidak ada IT mungkin tidak ada pandemi, ya antara plus minusnya ya, tidak akan secepat seperti sekarang. Sebagai pengalaman dulu saya ketika megang sebagai direktur lab school yang ada di UNESA, pada tahun 2018 saya mencoba meyakinkan kepada orang tua supaya bagaimana pembelajaran menggunakan internet. Wah itu penolakan dari orang tua itu besar sekali. Sampai 2019 mau pandemi akhirnya tidak bisa, penolakan tinggi, tidak bisa berjalan sampai sekarang. Sekarang begitu ada pandemi, mau tidak mau TK juga harus pakai internet kan ya, SD juga harus pakai. Aja sekarang berubah ya. Nah perubahan ini yang memang harus disiasati oleh orang tua dan pendidik atau guru-guru, kepala sekolah seluruhnya untuk menyiasati ini. Kemajuan ini jangan ditinggalkan, disia-siakan. Karena ini adalah untuk pengembangan pendidikan di masa depan untuk anak-anak kita yang akan datang. Saya kira itu Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Karena waktu sudah hampir usai, mohon izin untuk Bapak Ali untuk berkenan memberikan closing statement
Untuk waktunya kami persilahkan. Ya, closing statement-nya. Jadi mohon karena ini kita berkecimpung di dunia pendidikan, bagi guru ya aduh mari kita perhatikan pendidikan anak-anak kita, perhatikan pendidikan kita ke depannya. Eranya sudah berubah. Jangan menganggap guru itu anak-anak seperti dulu lagi. Mungkin kemajuan teknologi yang kita kembangkan yang namanya internet, kemudian pakai HP, pakai ini dan anak-anak kecil itu lebih pintar dibandingkan dengan gurunya biasanya. Kita masih tunduk untuk ini. Dimohon itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga pendidikan itu mari dimajukan lebih maju dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami sekarang ini. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan wawasan yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat bermanfaat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Sekian dari saya, Garita Zabrina sebagai pembawa acara. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.